Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana sebaiknya membayar zakat fitrah? Di tempat kita mukim atau di kampung halaman? Kalau antum sekarang tinggal di sini, membayar zakat fitrah di Pekanbaru, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an, satu sa' min tamrin, kurma, amhin, gandum, zabibin, anggur kecil yang dikeringkan, aqid, susu kambing yang dijemur, mentega. 4 makanan pokok mereka waktu itu: kurma, gandum, kismis, mentega. Kita tidak makan kurma, tak makan gandum, tak makan kismis, tak makan mentega sebagai makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi, maka kita bayar beras. Kalau kita di Papua makan papeda, sagu, maka sagu. Kalau makan jagung, jagung. Kalau makan tiwul, tiwul. Makanan pokok. Di mana kita bayarkan? Kita bayarkan di mana tempat kita tinggal. Kapan waktu wajib membayarkannya? Dari sejak tenggelamnya matahari bulan Ramadan sampailah terbitnya fajar 1 Syawal. Tenggelam mataharinya Selasa 9 April. Tenggelam matahari sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Di situ baru wajib membayar. Di mana antum waktu di situ? Waktu pas maghrib tuh di mana? Pas lagi naik Sempagul Pak Ustaz, menuju Gunung Tua. Tapi kan malam tuh sampai di rumah. Nah, bayar. Kapan waktunya habis? Pas azan subuh, pas khatib naik ke mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, situ habis. Kalau dibayarkan sesudah itu, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka itu terhitung sedekah saja. Saya Pak Ustaz sudah saya bayarkan sebelum balik kampung di Pekanbaru. Berarti membayarnya waktul mubah. Kalau yang tadi dari azan maghrib menuju khatib naik mimbar itu namanya waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah membayar nih sekarang nih, yang sudah bayar zakat fitrah sekarang nih, itu namanya waktul mubah, waktu boleh. Hebatnya Islam, ada orang yang tak wajib bayar zakat fitrah, tiba-tiba berubah jadi wajib. Loh, tak wajib bisa jadi wajib gimana? Waktu pas azan maghrib itu dia miskin, tiba-tiba datang orang mengantar 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Pas jam 12 malam terkumpul 3 goni. Wajib tak bayar zakat fitrah? Wajib. Itulah hebatnya Islam. Pak Ustaz, aku semalam datang ibu-ibu. Aku nih Pak Ustaz, suamiku tak ngasih nafkah anakku nih. Ibu tak sanggup? Tidak. Yang wajib bayar zakat fitrah suami. Tak ada dia Pak Ustaz, tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi ibu bisa wajib. Loh, kok bisa wajib Pak Ustaz? Kalau malam Idul Fitri itu nanti terkumpul beras, maka keluarkan tetap zakat fitrah. Nah, jadi bisa saja sekarang tak wajib, tapi pas malam Idul Fitri, pas subuh itu jadi wajib. Subuh jam 5, khatib naik mimbar jam 8, jam 7, 2 jam, dari jam 5 ke jam 7 2 jam, tiba-tiba penuh beras, wajib bayar zakat fitrah. 2,5, 2,7, 3 kilo. 2,5, 2,7, 3 kilo. Saya pilih yang 3 kilo dari dulu. Dari saya balik kuliah 2008 sampai sekarang, saya bayar zakat fitrah 3 kilo. Kenapa Ustaz pilih yang terberat? Kalau seandainya di akhirat ijtihad yang betul itu 2,5, andai. Abdul Somad, ijtihad ulama yang betul itu adalah 2,5. Berarti setengah kilo yang lebih saya itu jadi apa? Jadi sedekah.
Tapi seandainya yang benar 3 kilo, kalian selama ini bayar 2,5, habis amal kalian di akhirat dipotong. Jangan berhitung-hitung sama Allah, nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya nafas kita 1/4. Nah, baru tahu. Zakat diberikan kepada orang tempat kita tinggal. Bekerja di Pekanbaru, mencari nafkah di Pekanbaru, zakat dibalikkan entah kemana-mana. Mana bisa? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari yang kaya-kaya di antara mereka, diberikan kepada yang tidak mampu di antara mereka, bukan dialihkan. Kecuali satu ring 1, ring 2, ring 3. Kecuali radius, kalau diputar jangka, radius jarak qasar salat 89 km radius keliling ini udah mampu semua. Nah, itu baru. Begitu juga berlaku tentang zakat, tentang pembagian hewan kurban. Kenapa hewan kurban YTWU itu dialihkan ke Bagan Benio, ke Talang Mama? Tidak semua dibagi, sebagian untuk Pekanbaru sekitarnya, sebagian dibawa. Karena husnuzon keliling radius ini terpenuh. Kalau dibawa ke kampung, sementara orang Pekanbaru masih banyak fakir miskin susah, kena kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita melihat banyak orang berpasangan duduk di kursi yang dibuat sepanjang jalan Sudirman? Apakah diamnya kita menjadikan kita diam atas kemungkaran? Kalau saya pribadi sering membentak agar mereka ciut. Kalau antum punya kekuasaan, antum bilang sama penguasa supaya diadakan razia Satpol PP. Kalau antum tidak punya kekuasaan, pakai lisan, sampaikan. Tak sanggup dengan lisan, video Ustadz tuh dipotong, di-share di grup-grup. Nah, kan pandai cara buat videonya itu kan. Kalau tak pandai nanti gua aja tuh. Nah, ambil video ini ya, ambil video Ustadz. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Inilah contoh diri duduk pinggir jalan. Share. Jadi tidak selamanya amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai lisan. Bisa juga sekarang pakai medsos, membuat video. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Apa hukumnya apabila untuk buka puasa bersama anak yatim ada lebihnya dalam bentuk makanan yang dibawa pulang? Apa hukumnya apabila diundang untuk buka puasa bersama anak yatim? Semalam saya diundang buka puasa dengan anak yatim di Universitas Muhammadiyah. Lalu saya dikasih makan. Saya tidak makan harta anak yatim. Karena nasi yang saya makan itu disediakan UNRI untuk tamu. Yang tak boleh itu saya ambil nasi kotak anak yatim itu. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka mereka makan api neraka. Kalau nanti antum pulang ke kampung membuka pengajian Riyadhus Shalihin, datanglah tokoh masyarakat di kampung. Kami selama ini susah mencari orang yang amanah. Kami tengok kaumnya orangnya jujur dari mukanya, tak tahulah perbuatannya ya. Jadi kami amanahkan kau itu ada kebun sawit 2 hektar, hasilnya sebulan 3 juta untuk anak yatim. Buatkan satu rekening khusus anak yatim. Tidak boleh duit ini untuk listrik, tak boleh. Tak boleh dibelikan ke keramik, tak boleh. Tak boleh untuk bayar air, tak boleh. Hanya untuk anak yatim saja. Rekening anak yatim 1.
rekening untuk wakaf bangunan kelas asrama 1. Tak boleh dicampur ini. Kalau wakaf akadnya, kalau datang orang ngasih, ini Pak, untuk apa ini? Wakaf, masuknya ke sini. Baru yang umum namanya sodakoh. Yang sodakoh ini boleh untuk lain-lain. 3 rekening. Rekening yatim, rekening wakaf, rekening infak dan sodakoh. Yang umum ini boleh kemana-mana. Ini tak boleh kemari, ini tak boleh kemari. Oh susah lah Pak Ustaz, banyak kali rekeningnya. Itu dulu yang tertangkap punya 200 rekening itu. Orang bank apa mau buka banyak-banyak, suka mereka banyak, berapapun dibuka. Nana tahu nanti kalian dikasih amanah, maka betul-betul amanah. Jangan dicampur adukkan semua. Jangan rekening pribadi, jangan buat yayasan. Apa nama rekening yatimnya? Yatim berprestasi. Oh, udah banyak terdaftar nih Pak, tak bisa lagi. Yatim dan duafa. Oh, ini udah banyak, tak bisa. Apa lagi ya yang belum dibuat orang? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ini belum Pak. Mantap nih nama yayasan. Namanya yayasan Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Shadaqallahul 'azim. Waktu ada buka puasa bersama anak yatim, ada lebihnya dalam bentuk makanan dan kami bawa pulang. Yang membawa pulang ini panitia, maka dia memakan harta anak yatim. Yang untuk yatim bagikan semua. Yang semua untuk yatim bagikan semua, jangan dimakan harta anak yatim. Misalnya antum dikasih amanah mengurus anak yatim. Ada orang mengasih duit untuk makan anak yatim. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya ada duit, jangan makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu fakir, susah, falyakul, boleh dimakan. Boleh dimakan. Berapa batasnya? Bil ma'ruf, sebatas urf. Misalnya antum mengurus 100 anak yatim. Kira-kira kalau mengurus 100 orang itu berapa layaknya dia digaji? Tanyakan ke Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Kira-kira standar di Pekanbaru ini berapa layaknya orang ini digaji? UMR, upah minimum regional Pekanbaru. 3 juta Pak, kata. Antum boleh ambil 3 juta itu dimaksud dengan falyakul bil ma'. Tapi kalau antum ambil lebih, antum memakan harta anak yatim. Jangan makan harta anak yatim. Amalnya tak seberapa, azabnya na'udzubillah. Yayasan Tabung Wakaf Umat, dari mulai pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tidak digaji. Tanya Ustaz Almak, tak boleh ambil gaji. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, dari mana makan santri? Dari duit YouTube yang ditransfer langsung ke yayasan, tak singgah ke saya. Itulah maka kalau dihitung dari uang masuk santri, mana dia bayar uang sekolah? Jadi dari mana dia gaji guru? Dari duit YouTube. Ini yang di YouTube, yang di TikTok, yang di YouTube ini itu masuk langsung ke nomor rekening yayasan. Itulah untuk makan, untuk beras. Jadi jangan kalian bilang, itu Ustaz Somad tuh beli mobil dari YouTube itu, makanya bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Udah berapa tahun Pak Ustaz? Sejak 2019 channel Ustaz Abdul Somad Official. Itu semua habis. Pahalanya saya niatkan mengalir untuk almarhumah emak, almarhum ayah, semua sebagai amal jariah. Tapi kalau kalian punya channel, kalian ambil duitnya, halal apa tak halal? Halal. Apa pula salah? Untuk buat channel. Haram duit itu. Hadis
3 doa Jibril yang diaminkan Nabi bisa ditemukan dalam kitab apa? Mohon petunjuknya Ustadz, karena udah saya cari dalam aplikasi hadis tidak ditemukan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni, kata Jibril. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan kedua orang tuanya tapi tak berbakti hingga dia tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Hadis itu dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Yang antum cari tak ketemu ini hadis yang sahih tadi dimodif, ada tukang modif. Celakalah orang yang tidak minta maaf kepada suaminya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada ayah ibunya. Amin. Celakalah yang tidak minta maaf kepada, amin. Yang ini sahih, yang ini palsu. Paham? Sudah saya tulis di Riau Pos. Gimana cara mencarinya Pak Ustaz? Tulis Riau Pos hadis palsu Abdul Somad. Riau Pos hadis palsu spasi Abdul Somad. Nampak? Sudah saya tulis tahun 19 Juli 2013. Sekarang udah 2011 tahun yang lalu. Antum masih mandi di sungai telanjang lagi waktu saya nulis. Share semua tuh, meneliti share, urgensi pun share. Share yang tulisan ada di situ. Udah, share. Ada saya tulis tentang amin, amin, amin. Kalau antum mau meriwayatkan, riwayatkan yang sahih, jangan yang palsu. Udah 20 malam ceramah Pak Ustadz, yang palsu turut-turut udah aku sampaikan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Berarti sudah antum siapkan 20 kursi di neraka. Tulis itu dari Riau Pos.